Oke, ini adalah video lanjutan dari vlog motoran pertama saya. Kemarin saya menceritakan tentang experience saya menggunakan motor Alfa Servo. Jadi silahkan tonton. Di sana saya menceritakan kelebihan dan juga kekurangan dalam menggunakan motor listrik Alfa Servo. Di part kedua ini akan menceritakan tentang perjalanan saya dari Ciawi menuju Sukabumi, bagaimana kondisi jalanannya, seperti apa medannya. Silahkan menonton teman-teman. Nah ini kalau mau ke Sukabumi banyak cara ya, bisa pakai kereta dari Bogor ya, bisa juga pakai ini Legend nih. Oh, 300 bagi yang udah pernah naik kota ini pasti tahu lah experience-nya. Semua jalan digabrak, dihajar sama dia, makanya disebut polcetan nih. Jadi jalanan Ciawi Sukabumi ini adalah penghubung antara Sukabumi menuju Bogor ataupun Jakarta. Jalanan ini merupakan jalanan utama. Kontur jalanannya rolling, tanjakan, turunan. Dan jalanan ini berada di antara dua gunung. Di sebelah kanan Gunung Salak dan juga di sebelah kiri itu Gunung Gede kalau dari arah Jakarta ataupun Bogor. Jalan ini terkenal macet dari dulu sebelum adanya tol. Setelah adanya tol, jalanan ini menjadi terurai. Ada sebagian yang menggunakan tol, ada yang sebagian menggunakan jalanan ini. Hal tersebut sangat membantu bagi orang-orang untuk menuju Sukabumi ataupun orang Sukabumi yang menuju Jakarta ataupun Bogor. Di sini nanti kita lihat seperti apa kondisi jalanannya. Oke, nah ini yang suka narkoba nih, BNN nih, dan nyampe cucut di Lido yang BNN itu. Nah, aspalnya enak banget guys. Nah ini Lido, jadi kalau mau makan-makan dengan view Danau Lido ini bisa di pinggiran sini nih, sebelah kiri tuh Lidonya, Danau Lido. Jadi bisa makan di situ sambil lihat view danaunya. Kalau masuk kawasan Lidonya masih ada di depan. Nah, di depan nih. Nah, bisa masuk lewat sini nih kalau masuk kawasan Lidonya nih, ke sini nih. Ke situ tuh. Lido MNC. Kita lurus terus, ikutin jalan sampai Sukabumi. Enak banget aspalnya daerah sini tuh. Jalanan tuh ya lebih enak aspal daripada beton. Kalau beton tuh berasa banget gitu vibrasi ke motornya tuh, getarannya tuh. Tapi aspal tuh kalau mulus tuh enak banget.
Tuh Gunung Salak. Bagus ya view-nya ya. Gila. Bagus. Oke. Belok. Oke, saya pengen ceritain jalanan Ciawi ini sekarang. Jadi jalanan Ciawi Sukabumi ini adalah dari dulu gitu udah ada dan terkenal. Orang-orang tuh kalau mau ke Sukabumi tuh nggak mau macet. Nah, memang jalanan Ciawi ini sebelum adanya tol itu kalau udah macet tuh aduh ampun dah. Nih sekarang kan udah ada tol, enak tuh udah nyampe Parung Kuda Cibadak. Nah lagi tahap terakhir untuk sampai Sukabuminya lagi dikerjakan. Nggak tahu banyak infonya, ternyata katanya selesai akhir tahun ini, tapi atau Lebaran tahun ini bisa difungsikan dulu, tapi nggak tahu lah. Dari dulu infonya ada info janjiin kayak gitu, tapi enggak, tapi nunggu aja nanti peresmian resminya bisa dipakai apa enggak. Jadi di jalanan Ciawi ini banyak banget pabrik. Jadi sekali bubaran kerja tuh, wah macet. Nah, yang bikin macet itu adalah jadi masih banyak, bukan masih banyak sih. Jadi mayoritas yang pakai angkot, yang kerja itu, si angkotnya ini ngetem gitu di pinggir jalan. Harusnya tuh pabrik-pabrik kayak gini tuh dia punya area gitu untuk belokin transportasi umum atau angkot agak masuk ke dalam gitu. Jadi diangkutnya di dalam, ini nggak makan pinggir jalan. Nah kalau udah bubar kayak gitu tuh macetnya panjang banget. Seumur-umur dulu masih naik itu yang tadi call L300 atau naik bis. Dulu itu naik bis saya pernah ngalamin dari Sukabumi ke Jakarta tuh 8 jam gitu. Gila sih kalau udah macet tuh udah ampun dah. Makanya sekarang kalau pakai kendaraan roda 4 gitu, kalau apa ke Sukabumi, saya ngambilnya biasanya malam, berangkat malam dari Jakarta gitu. Nah dengan adanya tol sangat membantu. Saya pernah dari bandara Soekarno-Hatta ke Sukabumi itu cuman 2 jam. Setelah tol itu ada ya. Kalau sebelum ada tol ya, kalau malam-malam itu paling 3-4 jam lah. Tapi adanya tol itu lebih cepat gitu. Kebayang nanti kalau udah beres sampai Sukabumi, asik tuh. Orang-orang main udah nggak ke puncak lagi nanti ke Sukabumi, karena Sukabumi banyak banget wisatanya. Ya cuman halangan orang mau ke Sukabumi cuma satu, macet itu doang. Kalau masalah infrastruktur udah diselesaikan, insya Allah lah Sukabumi jauh lebih berkembang untuk pariwisatanya. Sekarang aja udah mulai berkembang. Banyak lah, ada gunungnya ada, lautnya ada, danaunya ada. Jembatan terpanjang itu kan di Sukabumi juga, di situ gunung. Banyaklah pilihan untuk wisata di Sukabumi. Jadi tolong pemerintah segera selesaikan tol menuju Sukabumi. Sama satu lagi, kemarin berita yang cukup menggembirakan juga untuk warga Sukabumi itu, KRL rencananya akan disampaikan ke Sukabumi. Jadi enak tuh yang kerja di Jakarta tapi orang Sukabumi, gak usah ngekos, bisa pulang pergi gitu. Kalau kuat badannya bisa PP dari Sukabumi ke Jakarta. Asik lah, Sukabumi the best. Semua infrastrukturnya udah jadi, enak lah orang-orang untuk akses ke Sukabumi. Nah ini parkiran truknya Aqua nih. Jadi Aqua di jalur ini tuh ada pabrik Aqua. Kenapa pabrik Aqua tuh ada di jalur ini? Karena ini adalah area kaya dengan air. Di sebelah kanan ada Gunung Salak, di sebelah kiri ada Gunung Gede.
Jadi diapit, jadi sumber airnya melimpah di daerah sini. Makanya Aqua, terus ada beberapa lagi sih yang gede, saya lupa lagi nama-namanya. Yang saya tahu Aqua dong. Kayak gitu. Nah untungnya ini hari Sabtu, kayaknya ada beberapa pabrik yang nggak masuk juga mungkin. Padahal ini jam pulang, sekitar jam 5:30, jam orang pulang kerja. Tapi nggak terlalu macet. Semoga lah nggak macet sampai Sukabumi. Dan ini long weekend guys. Long weekend, ada Imlek, terus buat cuti bersama hari Seninnya, Imleknya hari Selasa, jadi long weekend. Seperti itu. Oh, nah ini Pocari Sweat. Tuh, ada juga Pocari Sweat, pabrik Pocari Sweat di sini. Kangen udah lama nggak lewat sini. Biasanya lewat tol langsung keluar Parung Kuda. Pocari Sweat. Belum nemu yang touring nih. Nggak ada yang touring lagi nih. Nah, teman-teman kalau yang mau ke Ujung Genteng, ke Pelabuhan Ratu, ke Geopark Ciletu, pasti ngelewatin lah jalur yang tadi saya pakai. Lewat sini, kalau lewat Parung ya. Paling bedanya nanti lewat Parung atau lewat Cibinongnya. Ini pasti ngelewatin jalur sini. Asik. Cuacanya adem. Alhamdulillah tadi pas hujannya itu pas lagi ngecas gitu loh. Jadi jas hujan kepakainya buat nutupin motor ngecas aja. Jalan kita nggak usah pakai jas hujan. Alhamdulillah. Oh banyak truk. Ya Pak, temenin Pak. Nah sama yang bikin macet lagi selain pabrik itu adalah ada beberapa pasar di jalur utama ini gitu. Jadi sepanjang jalan Ciawi sampai Sukabumi itu ada 2 pasar. Pasar pertama ini adalah pasar Cicurug, nih di depan ini nanti. Pasar Cicurug dulu ketemu, terus pasar Cibadak. Jadi kalau jam-jamnya lagi rame orang ke pasar tuh pagi-pagi sampai siang gitu kan. Nah, itu mampet juga di pasar tuh. Macet. Ya sebenarnya banyak lah jalan alternatif, tapi ya masuk-masuk lah, lebih muter gitu. Oh, ini aja macet nih mau masuk pasar Cibadak. Oke, kita lewatin dulu pasar Cibadak, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, tadi macet banget di pasar Cicurug, sekarang udah mulai lancar lagi. Kita on cam lagi guys. Nggak seru lihat macet-macetan. Rungsing bray. Ayo tuh. Salah sama motor listrik. Oke, kita lanjutkan. Masih di jalanan Ciawi menuju Sukabumi. Sekarang udah di
udah melewatin pasar Cicurug ya, udah ngelewat pasar Cicurug. Nah nanti kita akan ngelewat daerah bersejarah lah bagi daerah Sukabumi Bogor, yaitu Bojong Kokosan, di mana peristiwa Bojong Kokosan itu terjadi pada masa penjajahan Belanda. Untuk cerita lengkapnya mungkin bisa lihat di channel YouTube lain, banyak juga yang menceritakan tentang cerita Bojong Kokosan, atau googling aja bisa. Nah di sini saya pengen liatin daerahnya. Hard rem, ada motor. Oke, lanjut. Oh dia juga mau belok ternyata, pantes ngerem. Nah, ini dia. Ada museumnya juga. Ini daerah ini Bojong Kokosan tuh, ini di sini gitu. Nih, di sini ada museumnya juga kalau mau lihat sejarahnya kayak gimana di dalam kawasan ini. Peristiwa Bojong Kokosan. Terus yang ikonik juga nih kalau di jalur Ciawi Sukabumi adalah ada tugu kendaraan bekas tabrakan. Kenapa dipajang di situ? Kalau dengar cerita adalah sebagai pengingat buat kita untuk berhati-hati dalam berkendara, terutama di jalanan Ciawi Sukabumi ini. Oke, nanti ini di depan adalah tol, ujung tol di Sukabumi Jakarta ya. Itu Parung Kuda. Tolnya jadi baru nyampe sini, yang tol ke arah Sukabumi baru sampai ke sini. Macet banget, lihat nih. The best. Nama macet Yellow Weekend. Panjang banget. Macet. Untung pakai motor guys. Lanjut. Oke, jadi dari keluar tol tadi sampai sini ini masih macet. Dan ini udah mau nyampe pasar Cibadak, mau yang belokan Cikidang itu yang ke arah ke Pelabuhan Ratu. Jadi teman-teman yang dekat touring itu ke Pelabuhan Ratu lewat Cikidang. Nah dari exit tol itu tuh nggak terlalu jauh, nanti ada belokan ke kanan gitu kan. Nanti saya liatin kayak gimana belokannya. Ini belokannya nih, yang ke arah Pelabuhan Ratu lewat Cikidang. Macetnya sampai sini. Terusnya tutup aja itu terus biar muter lewat Tebet. Macetnya jadi panjang gitu. Nah di depan nanti pasar Cibadak. Kita lewatin dulu pasarnya. Oke guys, tadi macet banget dari Cibadak ke kota Sukabumi. Sekarang udah nyampe di kota Sukabumi. Jam 7 pas nyampe di kota Sukabumi. Oke, jadi gitu perjalanannya dari Tangerang ke Sukabumi. Kesimpulannya, dari Tangerang Sukabumi pakai motor listrik Alfa Servo yang udah saya pakai 3 tahun. Ini pertama kali motoran jauh ke Sukabumi. Fun banget. Nggak terlalu ada fatigue yang berlebihan di badan saya. Menyenangkan. Ya paling obstacle-nya itu kita harus berhenti charging dulu. Tapi kalau kita nggak terlalu buru-buru, terus enjoy perjalanan aja, fine aja sih. Tadi
Saya ngecas dari jam 3 sampai jam 3 kurang lah, sampai jam setengah 5 itu dapat sampai 90%. Dari sisa baterai di bawah 20% tadi. Cukup menyenangkan pakai Alfa Servo yang tentunya udah diganti shocknya. It's so much better. Lebih enak. Perjalanan ya lumayan panjang, tadi kepotong ngecas, terus lumayan macet juga hari ini karena long weekend. Jadi perjalanannya agak lama. Nanti juga saya liatin ya gimana rekapannya di aplikasi My Alfa ya, berapa energi yang kepake dan lain-lain. Oke, ini alun-alun Kota Sukabumi ramai banget malam minggu. Oke, terima kasih yang udah ngikutin, udah nonton, yang udah ngikutin keseruannya. Tadi ada plus minusnya experience saya pakai Alfa Servo. Terus juga saya bercerita tentang jalur Ciawi Sukabumi. Oke, kalau happy boleh di subscribe. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh komen. Terima kasih, see you the next vlog, bye.